Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi ekskresi obat ya. Jadi ini adalah proses terakhir ya dalam fase farmakokinetika. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan kali ini tentang ekskresi. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang jalur utama ekskresi, ya. Selain jalur utama tentu ada jalur-jalur lain. Kemudian menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi obat, seperti sebelum-sebelumnya, ya. Kemudian menunjukkan penguasaan faktor farmakokinetik yang mempengaruhi pemilihan dosis, rute, dan frekuensi pemberian obat. Apa sih sebenarnya yang merupakan konsep dari ekskresi? Jadi ekskresi itu merupakan transfer irreversible obat atau metabolit keluar dari tubuh. Jadi di peristiwa sebelumnya obat yang diekskresikan atau proses ekskresi itu bisa obat itu masih dalam bentuk unchanged ya, tidak berubah, atau obat itu mengalami proses biotransformasi, menghasilkan metabolit dan metabolitnya yang dikeluarkan dari tubuh. Makanya dikatakan transfer irreversible obat atau metabolit keluar tubuh. Nah, obat diekskresikan untuk proses detoksifikasi, karena jika tidak diekskresi dia akan tertinggal di dalam tubuh dan ini bisa berakibat toksik. Ada beberapa jalur ekskresi, namun yang paling utama jalur ekskresi itu adalah melalui ginjal ya, melalui ginjal dalam bentuk urin dikeluarkannya. Oke. Nah, semua ini sangat tergantung kepada bentuk alami dari senyawa yang dikeluarkan. Kalau senyawa itu dalam bentuk gas, maka jalur ekskresinya adalah melalui paru. Kayak di sini ada exhale air ya, udara. Kalau dia terlarut atau berada dalam bentuk larutan, maka dia akan dikeluarkan melalui air mata, mungkin keringat, ludah atau saliva ya, juga melalui ASI, juga melalui ginjal. Nah, jika dia tidak diserap oleh usus, maka dia akan dikeluarkan melalui feses. Nah, namun yang paling utama dari semua ini jalur ekskresinya adalah ginjal. Maka nanti kita akan lebih banyak di awal membahas tentang ekskresi ginjal atau ekskresi renal, dan akan kita bahas di akhir-akhir nanti tentang beberapa jalur ekskresi yang lain selain ginjal. Ekskresi melalui ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting untuk proses ekskresi obat. Kalau ginjalnya tidak berfungsi, maka proses ekskresi kebanyakan obat ya itu akan terganggu, sehingga obat atau metabolitnya itu bisa menumpuk dan menyebabkan masalah. Nah, ekskresi melalui ginjal ini atau kita kenal dengan ekskresi renal itu merupakan jumlah dari obat yang difiltrasi, filtrate drug, dikurangi obat yang direabsorpsi, ya, ditambah obat yang disekresi. Itu pada level nefron. Ya, nefron sendiri mungkin masih ingat, nefron itu merupakan unit fungsional ginjal. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa obat masuk melalui arteriola afferent, ya, lalu disaring di glomerulus kapiler atau kapiler glomerulus ya, yang dibungkus dengan kapsul Bowman lah ya. Kemudian di dasar kapiler itu sendiri ada pori-pori yang cukup besar sehingga molekul kecil dan sebagian besar molekul obat itu bisa lewat. Namun sel darah dan molekul yang besar yang ukurannya lebih dari 60 kilodalton ya, seperti protein plasma, tidak bisa lewat. Sehingga artinya apa? Obat yang terikat protein plasma tidak dieliminasi melalui filtrasi glomerulus. Kenapa? Karena ukurannya besar. Nah, lalu dari gambar ini kita lihat juga bahwa obat yang tidak difiltrasi itu akan pergi gitu ya, akan jalan melalui arteriola efferent menuju ke peritubular kapiler. Nah, sesuai dengan namanya ya, kalau kita lihat peritubular itu berarti surrounding the kapiler, mengelilingi
tubulus proksimal dan distal. Di dalam sini ya, di sini kita lihat ada angka 2 dan angka 3 gitu ya. Nah, di bagian ini tuh memungkinkan untuk obat disekresikan lagi. Ya. Jika dia tidak difiltrasi. Juga memungkinkan obat yang sudah disaring, difiltrasi ya, memungkinkan untuk direabsorpsi di bagian peritubular kapiler ini. Di bagian sini. Jadi obat yang direabsorpsi artinya dia sudah tidak disekresi itu ya, lalu meninggalkan lokasi ini melalui renal vein namanya. Oke ya, paham sampai di sini ya. Filtrasi, proses pertama. Filtrasi glomerulus. Ya. Jadi filtrasi glomerulus ini dia tidak memperhitungkan apakah obat itu di metabolisme atau tidak. Itu nggak penting karena dua-duanya ini pasti akan difiltrasi, baik bentuk di metabolisme atau bentuk unchanged-nya. Dua-duanya akan mengalami proses filtrasi. Yang dibedakan adalah kalau pada proses filtrasi obat itu berada dalam bentuk bebas atau berada dalam bentuk terikat. Ya. Nah, proses filtrasi ini hanya berlaku bagi obat dalam bentuk bebas. Jadi, obat yang bentuk bebas atau free drug ini aja yang bisa disaring. Sementara obat yang terikat dengan protein plasma contohnya albumin ya, itu nggak bisa difiltrasi. Kenapa? Karena tadi kita balik lagi ukurannya protein plasma ya besar, jadi tidak bisa difiltrasi. Nah, apa artinya kalau ternyata di urinnya seseorang ditemukan albumin, sementara albumin ini sendiri secara ukuran sebenarnya dia tidak bisa untuk disaring lewat glomerulus atau lewat filtrasi glomerulus. Ya. Nah, kalau urinnya seseorang itu ditemukan albumin di dalamnya, apa artinya? Jadi, filtrasi glomerulus berdasarkan penjelasan sebelumnya itu dia tergantung pada plasma protein binding atau ikatan protein plasma. Selain itu juga dipengaruhi oleh renal blood flow. Ya. Jadi aliran darah menuju renal ya, aliran darah atau renal blood flow itu juga sangat mempengaruhi filtrasi glomerulus. Nah, di sini kita mengenal istilah GFR atau glomerular filtration rate, atau kalau bahasa Indonesianya laju filtrasi glomerulus. Nah, laju filtrasi glomerulus ini adalah salah satu indikator untuk menilai fungsi ginjal. Ya, jadi dia merupakan laju rata-rata penyaringan darah. Ya, laju atau kecepatan ya, rata-rata penyaringan darah yang terjadi di glomerulus persatuan waktu, dalam hal ini per menit. Nah, normalnya laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate itu 120 mili per menit. Itu normalnya. Dan ini menurun pada usia di atas 50 ini mengalami penurunan. Kemudian pada kondisi gagal ginjal, ya, gangguan ginjal atau tidak berfungsinya ginjal, maka glomerular filtration rate GFR ini juga rendah. Ya, jadi perlu diingat, GFR ini merupakan indikator untuk menilai fungsi ginjal. Ya. Kalau GFR-nya menurun, ya, apa artinya dan apa akibatnya? Kemudian, apa yang perlu dilakukan terkait dengan pemberian obat apabila GFR-nya menurun? Reabsorpsi tubular.
lebih dari 99% filtrat yang bebas protein ya, hasil filtrasi glomerulus tadi itu nanti akan diserap kembali di sel tubulus. Nah, proses penyerapan kembali ini bisa maknanya baik, bisa juga buruk. Kalau maknanya baik, itu artinya kita memang menginginkan bahan-bahan tertentu terserap kembali, ya, bahan-bahan tertentu yang sudah disaring tadi, disaring hasil yang dalam bentuk filtrat, ya, kita memang menginginkan untuk dia direabsorpsi. Reabsorpsi ini artinya diserap kembali. Contohnya garam, gula, atau glukosa, asam amino. Ya, kita inginkan dia untuk diserap kembali. Tapi ada kalanya kita juga tidak ingin proses reabsorpsi untuk kondisi tertentu. Contoh, kita tidak ingin obat kembali diserap. Ya. Itu prinsipnya. Reabsorpsi itu memang dialami lebih dari 99% filtrat bebas protein. Jadi hasil filtrasi tadi pasti akan mengalami reabsorpsi. Ya. Kemudian kita tidak menginginkan reabsorpsi dari obat itu sendiri. Jadi kita tidak mau menyerap kembali obat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di proses-proses sebelumnya ya, kita ingat lagi ya proses absorpsi, di mana yang lebih mudah menembus membran itu yang lipid soluble, ya kan, yang lebih mudah menembus membran. Kemudian juga kita ingat lagi proses biotransformasi, di mana proses ini yang mengubah dari lipid soluble menjadi water soluble, ya, menjadi lebih mudah lebih larut air, lebih polar sehingga lebih mudah diekskresikan. Artinya apa? Dia dibuat polar itu supaya dia mudah diekskresikan. Jadi dia dicegah untuk diserap kembali. Ingat ya, prinsipnya adalah mudah diekskresikan supaya jangan diserap kembali. Nah, ini proses reabsorpsi. Nah, kita tahu bahwa pH urin itu sekitar 4,5 sampai 7. Perubahan pH di urin ini itu bisa mempengaruhi proses reabsorpsi dan ekskresi. Jadi kita sekalian berbicara dengan faktor yang mempengaruhi proses ekskresi ya. Perubahan pH urin bisa mempengaruhi. Contoh, ada satu prinsip yang perlu kalian pahami ya. Obat asam akan diserap dengan lebih baik dalam lingkungan urin yang asam. Obat basa akan diserap dengan lebih baik dalam lingkungan urin yang basa. Ingat, ya. Kalau saya rubah sedikit, apa yang terjadi dengan obat asam dalam lingkungan urin yang basah? Silakan dipikirkan. Oke. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi-kondisi keracunan, kita bisa memegang prinsip ini. Asam dalam suasana asam atau basa dalam suasana basa, kita bisa pegang prinsip ini. Kita bisa mengubah pH urin atau muatan di urin, bisa kita rubah supaya mencegah proses penyerapan kembali. Nah, prinsip ini dinamakan ion trapping. Ya, walaupun ion trapping sendiri itu ada definisinya sendiri, tapi secara konsep ion trapping itu jadi perubahan pH dan muatan di urin untuk mencegah proses penyerapan kembali. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan Ibu berikutnya adalah, kalau ada pasien yang keracunan, misalnya fenobarbital ya, fenobarbital ini sifatnya asam lemah, maka apa yang akan kalian rekomendasikan? Apa yang akan kalian lakukan pada pasien yang keracunan fenobarbital? Yang mana fenobarbital ini sifatnya asam lemah. Akan kalian apakan? Urinnya itu mau dibuat apa? Supaya apa? Di tabel ini kita lihat efek dari pH urin ya pada renal clearance atau pada proses ekskresi. Di sini kita lihat yang di sebelah kiri
obat-obat basah, sebelah kanan obat-obat asam ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang sebelah kiri cleared rapidly by making urine more acidic. Jadi, obat-obat basah di bawah ini ya, sebelah kiri itu dikeluarkan secara cepat lah dengan membuat suasana urin menjadi asam. Contohnya ya kalian bisa lihat sendiri. Demikian pula di sebelah kanan untuk obat-obat asam itu bisa dikeluarkan dengan cepat ya, diekskresikan dengan cepat, dibersihkan dengan cepat by making urine, dengan membuat suasana urin lebih basah. Ya, obatnya contohnya acetazolamid, fenobarbital, probenecid, salicilat, sulfatiazol. Jadi efek dari pH urin terhadap yang tadi, prinsip yang sebelumnya Ibu sampaikan. Sekresi tubular. Tadi udah dijelaskan bahwa obat atau molekul-molekul yang tidak disaring ya, tidak tersaring, dia akan lanjut menuju ke peritubular. Ya. Sama juga di sini sebagian besar darah 90% itu meninggalkan glomerulus dalam bentuk tidak tersaring, sehingga sebagian besar nanti obat-obat yang tidak tersaring nanti akan mencapai kapiler peritubular. Tadi udah disampaikan sebelumnya ya. Nah, di sini obat akan ditransfer ke lumen tubular dengan sistem pembawa ya, atau karier. Dan karena dia melawan gradien konsentrasi, maka dibutuhkan energi. Maka prosesnya di sini adalah transport aktif. Nah, ada dua sistem sekresinya di tubular sini nih. Yang pertama untuk asam organik alami, yang kedua untuk basa organik alami. Kalau untuk yang asam organik alami ya, sekresi asam organik alami ini mentransfer obat-obat yang sifatnya asam, contohnya penisilin, glukuronida, indometasin. Kemudian kalau yang sekresi basa organik alami ya, itu dia mentransfer obat-obat basa, contoh morfin, prokain ya, dan ada beberapa lagi, ada di Tripati contohnya. Nah, sekresi tubular ini dia itu dapat jenuh atau juga bisa saling berkompetisi, sehingga di sini bisa terjadi interaksi obat di proses sekresi tubular ini. Contoh ya, untuk menurunkan ekskresi urin dari penisilin ya, diberikan bersama probenecid. Probenecid ini asam organik lemah yang berkompetisi untuk sistem transport aktif yang ada di tubulus. Jadi dia berkompetisi pada sistem transport aktifnya. Kemudian penggunaan atau pemberian kinitin itu menurunkan clearance ginjal dari digoksin. Ya, menurunkan clearance ginjal dari digoksin. Apa clearance nanti akan kita bahas ya. Sehingga meningkatkan kadar serum digoksin. Ya, ini di sekresi tubular. Lalu ingat, tadi di glomerulus, filtrasi glomerulus kan tidak bisa untuk obat-obat yang terikat protein plasma. Nah, di sini ya, obat yang masuk di sini itu ikatan protein plasma tidak membatasi sekresi tubular aktif. Kenapa? Karena afinitas obat itu lebih tinggi terhadap kariernya ini dibandingkan terhadap proteinnya, terhadap protein plasma. Artinya kalau afinitas itu kan kemampuan berikatan, ya, itu lebih tinggi kemampuannya berikatan dengan karier atau transport aktif tadi dibandingkan dengan protein plasma. Jadi nggak ngefek nih obat-obat yang terikat protein plasma. Bisa disekresikan, ya. Jadi sekresi tubular ini merupakan mekanisme paling efektif untuk eliminasi obat via ginjal, sekresi tubular. Contoh ya, penisilin nih, walaupun dia 80% itu penisilin nih terikat protein yang nggak bisa diekskresi lewat filtrasi glomerulus, tapi dia hampir sempurna dikeluarkan dari darah saat melewati ginjal. Mengapa?
karena dia mengalami sekresi tubular yang efisien. Ya, nanti kalian akan ketemu dengan istilah OAT, OCT ya, organic anion transport, organic cation transport. Kalau ada P-nya berarti tambahan polipeptida. Itu ya, transporter. Nah, obat yang berkompetisi atau obat yang menggunakan sistem transport aktif yang sama, maka dia akan berkompetisi satu sama lain. Contoh nih, probenecid dengan penisilin dan asam urat. Ini sama-sama berkompetisi pada tubular OATP, organic anion transporter polipeptida, OATP ya. Hanya saja hasil dari kompetisi ini bertolak belakang. Ya, kalau probenecid dengan penisilin ya, sama-sama dia memblok ya, probenecid memblok transport aktif dari penisilin dan asam urat, tapi net excretion-nya atau ekskresi bersihnya itu kalau untuk penisilin menurun, sementara kalau asam urat ekskresinya meningkat. Mengapa bisa demikian? Karena penisilin ini lebih banyak disekresikan, sementara kalau asam urat dia lebih banyak direabsorpsi. Ya, balik lagi kita ke prinsip yang sebelumnya. Oke, paham sampai di sini? Oke. Kemudian terjadi juga interaksi selain yang tadi ya. Contoh salisilat. Dia memblok aksi urikosurik dari probenecid dan sulfinvirazon. Juga dia menurunkan sekresi tubular dari methotrexate. Kemudian probenecid menurunkan konsentrasi nitrofurantoin di urin, meningkatkan durasi penisilin atau ampicillin, ya, mengganggu sekresi methotrexate, itu probenecid. Kemudian sulfinvirazon menghambat ekskresi tolbutamid. Quinidin menurunkan clearance renal dan biliari ya dari digoxin dengan menghambat efflux carrier yang PGP, dengan menghambat PGP. Jadi di sini terlihat ya, banyak berkompetisi itu probenecid. Kenapa? Karena dia has high affinity, kemampuannya berikatan ke tubular OATP itu sangat tinggi. Sementara OATP atau tubular OATP ini besar sekali peranannya di dalam proses transport aktif pada sekresi tubular. Mekanisme transport tubular tidak berkembang dengan baik saat baru lahir, sehingga durasi aksi dari beberapa obat itu lebih panjang pada bayi baru lahir ya, atau neonatus. Contohnya obatnya penisilin, cephalosporin, aspirin. Dan sistem ini seiring dengan bertambahnya usia gitu ya, pada bayi gitu ya, itu mulai mengalami pematangan. Kemudian fungsi ginjal, sekali lagi dia akan menurun setelah usia di atas 50 tahun. Dan clearance ginjal, atau clearance renal, beberapa obat, kebanyakan obat, itu rendah, lebih rendah pada usia di atas 75 tahun. Kinetika eliminasi. Mengapa kita penting untuk mengetahui kinetika eliminasi? Karena dasar pengetahuan ini bisa dijadikan basic atau dasar untuk menentukan dosis regimen. Dosis regimen itu pengaturan dosisnya, cara pakainya ya. Itu dosis regimen. Nah, parameter-parameter apa yang dibutuhkan? Parameter farmakokinetiknya yang pertama bioavailabilitas, F. Kita udah bahas di proses absorpsi ya. Kemudian volume distribusi, kita sudah bahas di bagian distribusi. Dan yang ketiga, clearance. Ini yang akan kita sedikit bahas di materi ekskresi, tetapi akan kita bahas lebih mendalam pada saat mata kuliah farmakokinetika.
Clearance obat itu merupakan parameter eliminasi obat dari tubuh. Eliminasi itu tentu meliputi metabolisme dan ekskresi. Ya. Nah, clearance karena seperti kita ketahui ekskresi itu tidak hanya lewat melalui ginjal saja ya, ada juga hepar, ada juga paru-paru, maka clearance ini kalau kita bicara total dia merupakan gabungan dari clearance renal ditambah clearance hepatik ditambah juga clearance paru. Nah, apa sih maknanya clearance itu? Sebenarnya ini merupakan suatu volume hipotetik ya. Jadi dia merupakan volume plasma yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Ingat, volume per satuan waktu. Berarti satuannya mili per menit ya, satuan waktu. Nah, kalau kita bicara clearance renal, tentu volume plasma yang dibersihkan dari obat per satuan waktu oleh ginjal. Ya. Jadi kalau kita bicara renal berarti oleh ginjal. Kalau kita bicara clearance hepatik berarti oleh hepar. Kalau kita bicara clearance paru berarti oleh paru. Ya. Volume plasma yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Baik oleh ginjal, clearance renal, oleh paru, clearance lung atau paru, maupun oleh hepar, clearance hepatik. Karena nanti clearance itu yang dihitung adalah clearance totalnya. Nah, ketika bicara clearance, maka kita tidak bicara berapa banyak obat yang dieliminasi. Tidak, kita hanya bicara volume plasma, berapa volume plasmanya yang dibersihkan. Nah, kalau kita mau cari tahu berapa jumlah obat yang dieliminasi per satuan waktu, istilah yang digunakan adalah, terminologi yang dipakai adalah rate of elimination. Jadi ini menggambarkan jumlah obat yang dieliminasi per satuan waktu atau per unit waktu. Ya. Berarti hubungannya rate of elimination dengan clearance ini apa? Gampang. Hubungan ini dia merupakan unit proporsional ya. Jadi rate of eliminasi itu sama dengan clearance dikali konsentrasi obat dalam plasma. Jadi dia sebanding. Oke. Kemudian clearance ini karena dikatakan juga sebagai tolak ukur keefektifan ekskresi suatu obat, maka hati-hati. Kalau pasien dengan gangguan ginjal, ya, gangguan renal, tentu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama penyesuaian dosis, makanya kenapa kita perlu tahu, ya, penyesuaian dosis. Yang kedua adalah kita berikan obat-obat yang di-clearance secara hepatik. Karena apa? Gangguan ginjalnya. Jadi cari obat yang di-clearance secara hepatik untuk mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Nah, harga clearance, khususnya clearance renal, ini variasi, tergantung pada obat yang bersangkutan. Dan clearance renal sendiri, ya, kita bicara renalnya karena dia paling banyak ya, itu merupakan representasi dari kecepatan eliminasi obat melalui ginjal. Tadi sudah kita sampaikan. Oke, paham sampai di sini konsep clearance? Bukan obat, berapa jumlah obat, bukan, tetapi volume plasma yang dibersihkan dari obat, per satuan waktu. Ya, seperti itu. Ekskresi berikutnya kita bahas sedikit melalui empedu dan usus ya. Nah, untuk yang ekskresi melalui empedu dan usus ini, maka obat itu diekskresikan atau dikeluarkan dalam bentuk feses. Ya. Untuk obat-obat yang dikeluarkan dalam bentuk feses, ini sifatnya, yang pertama berat molekul atau bobot molekulnya lebih besar dari 500, kemudian dia juga sangat polar, dan apabila dia mengalami siklus enterohepatik, maka dia berada dalam bentuk metabolit konjugat. Ya. Nah,
Obat yang diekskresikan melalui feses ini terjadi karena secara garis besar terjadi karena dua. Yang pertama, obat ini tidak diserap di usus, sehingga dia hanya didorong sampai ke ujung saluran cerna, ya, sampai akhirnya dikeluarkan melalui feses. Ini tidak diserap. Atau yang kedua, dia diserap di usus, tapi dia mengalami yang namanya siklus enterohepatik. Mudah-mudahan masih ingat ya, apa yang dinamakan siklus enterohepatik. Jadi obat mengalami siklus enterohepatik ini artinya kalau kita lihat dari gambar di kanan ini, obat itu diserap di usus, lalu dibawa melalui vena porta ke hati. Nah, di hati dia mengalami yang namanya metabolisme. Metabolisme masih ingat ya, ada fase 1, fase 2. Kalau fase 2 terkonjugasi seperti itu ya. Makanya tadi ada dikatakan salah satu sifat yang bisa dikeluarkan adalah metabolit konjugat. Nah, setelah di hati dia mengalami metabolisme, lalu dia dikembalikan ke usus melalui empedu. Nah, setelah kembali di usus ini, dia tidak bisa diserap kembali. Akhirnya dia didorong, dikeluarkan melalui feses. Itu yang dinamakan siklus enterohepatik. Contoh obatnya ya, yang dikeluarkan dalam bentuk feses atau yang ekskresinya melalui empedu dan usus ini, ya digoxin, indometasin, eritromisin. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat obat tidak bisa diserap di usus. Ya, salah satunya ya, contohnya ya, karena obat ini membentuk kelat. Bentuk kelat atau kompleks yang ukurannya besar sehingga dia susah diserap oleh usus. Contoh, kalau kita mengkonsumsi ciprofloxacin kemudian bersamaan dengan kalsium yang ada pada susu, maka akan terbentuk kelat, akan terbentuk kompleks, ya. Kompleks ini ukurannya besar, sehingga karena ukurannya besar dia susah untuk diserap oleh usus. Oleh karena dia tidak diserap oleh usus, maka dia akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Ekskresi melalui paru. Ini untuk senyawa-senyawa dalam bentuk gas atau senyawa-senyawa yang mudah menguap ya. Dan ini sangat tergantung dari aliran darah pulmoner ya, aliran darah yang menuju ke paru. Kemudian juga tergantung dari kecepatan pernafasan. Contoh-contohnya ini alkohol, kloroform, kemudian anestesi-anestesi yang digunakan secara inhalasi ya contohnya. Jadi ini diekskresikan melalui paru-paru. Mungkin kita sering melihat orang-orang yang minum alkohol ya, yang minum alkohol itu kan sering kita dengar kita bisa cium bau alkohol gitu ya dari mulutnya ketika dia bicara, ketika dia bernafas gitu ya. Berarti itu adalah satu indikator bahwa alkohol ini ekskresinya melalui paru dalam bentuk udara yang dikeluarkan. Ekskresi melalui ASI. ASI itu punya pH sekitar 6,4 sampai 7,6. Dan obat-obat yang bisa diekskresi melalui ASI ini sifatnya itu larut lemak, tidak terionkan. Dan obat-obat yang terikat protein plasma tidak bisa diekskresi melalui ASI. Nah, jumlah obat yang muncul di ASI itu kurang dari 1% ya, sampai 1% sih dari total obat yang diekskresikan. Memang angkanya terlihat kecil ya, kurang dari 1%. Namun hati-hati. Karena apa? Karena walaupun kurang dari 1%, ingat, ini bisa sampai ke bayi, yang mana bayi ini masih banyak secara fisiologisnya belum berkembang dengan sempurna. Kemudian juga hati-hati apabila obat yang diekskresikan ini sifatnya poten, artinya potensi atau konsentrasi kecil pun dia bisa memberikan efek yang signifikan ya. Jadi jangan disepelekan walaupun terlihat kan hanya kurang dari 1%. Kemudian ada obat-obat yang mempengaruhi ASI
mempengaruhi produksi ASI. Bisa menghambat, bisa juga meningkatkan atau merangsang produksi ASI. Kalau yang menghambat itu biasanya pil-pil KB, ya, penggunaan obat pil KB itu bisa menghambat produksi ASI. Makanya pada saat orang minta diberikan pil atau kontrasepsi gitu ya dalam bentuk pil, maka akan ditanya sedang menyusui atau tidak, karena dia itu bisa menghambat produksi ASI. Sedangkan pemberian metoclopramid itu bisa merangsang produksi ASI. Nah, terkait ini kalian bisa cari lebih banyak pengaruh metoclopramid terhadap produksi ASI. Berikut adalah tabel tentang kategori obat untuk ibu menyusui. Jadi dia dikategorikan menjadi 5, yaitu L1, L2, L3, L4, L5. Deskripsinya sudah ada di tabel ya. Tapi kalau kita ambil simpelnya, L1 itu yang paling aman. L2 aman, L3 cukup aman, L4 kemungkinan berbahaya, dan L5 kontraindikasi. Berikut contoh-contoh obat yang masuk dalam kategori L1, L2, L3, L4 ya. Di sini belum ada L5 ya. Contoh yang L5 itu amiodaron. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat ke LACMED. Ya, di situ ada lebih detail dan lebih jelas lagi. Ini ada beberapa warning atau perhatian ya pada ibu menyusui yang disusun oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi pada ibu menyusui itu konsumsi herbal dan jamu tidak dianjurkan. Kemudian juga harus diperhatikan apakah betul-betul ibu tersebut memerlukan obat tertentu, seberapa efektif obatnya, apakah bisa ditunda setelah selesai menyusui, dosisnya bagaimana, pilih yang paling aman. Dan untuk ibu menyusui diutamakan terapi non-farmakologis, artinya tidak dikasih obat dulu lah. Jadi lebih dianjurkan yang non-farmakologis. Ya. Kemudian, kalaupun dia harus konsumsi obat, sangat minimal dosisnya, ya minimal, tetapi yang efektif tentunya. Kemudian dipilihkan juga dia yang rutenya lokal mungkin ya, dan dia dianjurkan untuk minum segera setelah menyusui. Kemudian kalau ada obat yang pengaruhnya kurang baik, dia dianjurkan untuk menghentikan ASI terlebih dahulu ya, sama memperhatikan faktor-faktor berat molekul obat, memperhatikan kesehatan ibu, kondisi ginjalnya, kemudian juga memperhatikan kondisi bayinya. Jadi ada beberapa warning pada ibu menyusui yang disusun oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dari materi yang sudah dijelaskan di dalam PowerPoint kali ini, tentu Anda sudah bisa mengambil beberapa poin yang mempengaruhi ekskresi. Ya, tadi ada ukuran ya, itu termasuk dalam sifat fisika kimia obat. Kemudian ada ikatan protein, kemudian pH, kemudian tadi kita bicara juga tentang aliran darah, dan terakhir kita bicara tentang fungsi ginjal. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi obat. Silakan kalian cari lebih detail lagi tentang faktor-faktor ini. Tapi penjelasannya sebenarnya sudah terangkum pada saat materi tentang ekskresi ini dijelaskan. Termasuk pada ibu menyusui ataupun pada bayi. Ya, itu juga masuk, faktor pasien juga masuk. Demikian materi kuliah kali ini tentang farmakokinetika ekskresi obat. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan pada saat forum kelas. Semoga penutup dari fase farmakokinetika ini Anda semua bisa memahami bagaimana nasib obat di dalam badan. Mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Tidak hanya sekedar menghafal, namun memahami konsepnya dan memahami implikasi klinis dari proses-proses tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.